Ini kok nggak ada tanda tangannya, Mbak? Nah, nggak ada tanda tangannya guys. Font Time New Roman ini bang, 82 bang. 82. 85. Itu, Pak. Oh iya, ini 85. 85 lagi nggak ada, coba cari. 85 lagi nggak ada. Pembohongmu Bang Rismon, pembohongmu. Pembualanmu Bang Rismon, astagfirullah, insaf kau bang. Accent today, mampus tomorrow kau. Rismon Sianipar datang ke UGM guys, ke perpustakaannya. Dia mau cari tahu mana skripsi-skripsi di tahun 80-an, terutama di tahun 85. Dia mau banding-bandingkan dengan skripsinya Pak Jokowi. Dan yang dia temukan adalah tadang! Guys, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bil. Di video kali ini aku mau mengajak kepada kalian semua untuk mengikuti bagaimana Rismon Sianipar bersama timnya, ya terutama timnya adalah istrinya sebagai seorang kameramen dan juga langkah update ya. Kayaknya kalau kameramennya Rismon Sianipar itu istrinya, kalau kameramennya langkah update suaminya. Nggak tahu ya. Tapi yang jelas mereka pemburu skripsi. Jadi berubah ya dari pemburu ijazah sekarang menjadi pemburu skripsi. Nah karena memang mereka nggak dapat hak akses untuk mencari tahu skripsinya Pak Jokowi di Fakultas Kehutanan, di perpustakaan Fakultas Kehutanan, akhirnya mereka melebar menuju ke perpustakaan-perpustakaan di fakultas lainnya. Di antaranya adalah Fakultas Hukum nampaknya. Dan ada beberapa fakultas yang mereka kunjungi. Dan akhirnya memang mereka menemukan ada skripsi-skripsi yang terbitan 83, 82, 84, ada juga yang 85. Nah, dalam temuan mereka melihat beragam sekali nih. Rismon bilang sampai kepada petugas di perpustakaan, ini kok nggak ada tanda tangannya ya? Kan akhirnya dia baru sadar bahwa banyak sekali skripsi-skripsi di era tahun 80-an itu SOP-nya berbeda dong dengan SOP yang terjadi di era 90-an, 2000-an bahkan sampai dengan sekarang ya. Tentu ada beberapa skripsi yang tanpa harus ada tanda tangan penguji atau pembimbing kemudian dicetak dan akhirnya setelah dicetak kemudian dimasukkan ke dalam perpustakaan. Itu hal yang biasa. Ada skripsi yang kemudian di lembar pengesahannya pakai sistem percetakan, ada yang sistem pengetikan. Ya itu hal yang biasa. Ada yang ditanda tangan, ada yang tidak. Nah, itu Rismon dan Roy Suryo tetap bersikukuh bahwa karena skripsi tidak ditandatangani oleh pembimbing dan penguji, maka itu adalah ilegal, maka ijazahnya palsu. Nah, tapi dia temukan banyak sekali skripsi-skripsi di UGM ternyata tidak ada tanda tangan. Nah yang paling curangnya si Rismon Sianipar ini guys, jadi dia setiap ada skripsi yang nampaknya itu mendekati mendukung kepada skripsinya Pak Jokowi. Jadi kalau ada skripsi yang dia lihat, ini Jokowi banget, dia tutup tuh. Dalam artian tidak ada tanda tangan, font Times New Roman di lembar pengesahannya itu dia tidak bahas, dia tidak syuting ya. Walaupun ada beberapa skripsi yang akhirnya tertangkap kamera, baru dia sadar, nggak ada tanda tangan, bla 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 bla. Oke, tanpa berlama-lama aku ajak dulu kalian untuk kita nonton beberapa cuplikan-cuplikan videonya dan kemudian kita akan reaction. By the way, jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe. Dukung terus channel Bang Bil Offside ini berkembang karena Anda akan saya suguhkan informasi-informasi positif dan juga mengkontra narasi-narasi kebencian dari kelompok-kelompok atau YouTube-YouTube yang menaburkan informasi negatif, informasi ujaran kebencian, disinformasi, dan juga fakta-fakta hoax yang mereka perlihatkan dan mereka tampilkan. Nah guys, aku juga mau ingin sampaikan ke kalian bahwa aku dengan teman-teman YouTuber Nusantara itu akan berencana menuju ke IKN. Itu kalau nggak salah tanggal 15 Agustus. Bagi kalian yang ada di IKN, kita ngumpul-ngumpul yuk. Dan buat kalian yang mensupport saya, jangan lupa tetap memberikan dukungan dengan memberikan komentar, memberikan saran, memberikan kritik. Oke? Langsung saja kita menuju ke Rismon Sianipar. Masih kasar ya. Ini masih blebor-blebor nih walaupun sudah sudah ada komputer Microsoft buat Ini 92. tahun 93. Kalau yang 80-an nggak ada, Mbak ya? Cari 80-an. Coba satu. Sementara bilang 85 dong bang, katanya belum mau Oh. zamannya. 85. Ini tahun
Nggak ada tanda tangannya itu. 81 kalau ini. Oke, 81. 81 kalau 81 masih mesin ketik wajib ya. Ini itu. Terus 81 itu ya. Ini kok nggak ada tanda tangannya, Mbak? nah, nggak ada tanda tangannya guys. Oh ya saya sudah kurang tahu. Nah, lo mau bilang skripsi palsu tuh Mon? Dulu SOP-nya beda. 81 mesin ketik ini semuanya. Namanya 81 masih jauh, belum 85. Wih, jadilah 85. Kalau 90 Jadi 85. Nah guys ya, ini fakta baru ditemukan bahwa skripsi tahun 81 itu memang semua pakai mesin ketik ya. Kalau Pak Jokowi kan 85. Dan dia nanyakan, Mbak ini kok nggak ada tanda tangan ya? Ya nggak tahu, mungkin itu SOP-nya berbeda dari yang dulu. Itu kemarin lo bilang Mon, kalau skripsi yang tidak ditandatangani maka itu pasti skripsi palsu. Nah terus lo gimana tuh? Lo temuin sudah tuh skripsi tahun 80-an yang gak ditandatangani, lo bilang palsu tuh. Itu namanya siapa itu? Awas lo ya, lo gak teliti tuh kalau bukan ijazah apa skripsinya palsu juga ya kan. Jadi yang aku perhatikan ya Bang Rismon ini salah satu kegagalannya adalah ketika dia mau mengeneralisasi seolah-olah kalau skripsi tahun 80-an harus sama dengan tahun 90-an, harus sama dengan tahun 2000-an dalam konteks SOP. Itu beda lah guys. Oke, kita carikan informasi terbaru lagi. ini itu 81. 81. Ya, yang tidak Kok ada nggak tanda tangan tadi. Mbak? Hah. Oh ya saya juga kurang tahu. Belum lahir sih. Mungkin dulu SOP-nya beda. SOP-nya 81. berbeda. Mesin ketik ini semua ya. Namanya 81 masih jauh, belum 85. Kalau 90-an sudah ada si writer dan apa namanya Wordstar. Ya. Oke. Kalau 85 jangan-jangan ada Mbak di bawah ini. Cari terus Rismon, cari. 81 juga ya. Cari Bang. Tapi sudah beda sama yang itu ya tadi. Bayangkan itu. Itu dia bilang, si ibu tadi bilang beda dengan yang tadi tahun 81 tapi beda. Nah dia kan tidak mau kalau ada terjadi perbedaan, dia mau seragam semua. Font Times Roman, mesin ketik, sampulnya sama kan gitu. Dia lupa bahwa yang namanya skripsi itu dicetak banyak. Jadi ada yang kemudian buat perpustakaan, ada yang buat pribadi, ada yang buat dosen pembimbing, ada yang juga buat diberikan ke yang lain. Sehingga itu percetakannya beda-beda. Bahkan dalam keterangan Fakultas Kehutanan bahwa tidak semua mahasiswa itu bisa bercetak di mesin percetakan. Jadi mereka kadang-kadang jasa percetakan itu hanya bagi mahasiswa-mahasiswa yang memang memiliki keuangan yang cukup. Sementara kalau yang lain ya cuma gunakan mesin ketik, lembar pengesahannya juga demikian. Itu nggak dipahami sama Rismon Sianipar guys ya. Oke, kita ke tayangan lainnya ini. Ini 82 juga. 82. Kayak cewek. Kalau hukum berdiri tahun berapa? Dari awal ya Bu? Dari awal. Dari yang UGM berdiri ya? dari UGM berdiri di keraton. Kan ada Kenapa Bang? Ekonomi, Visipol. Kenapa Bang? Kenapa langsung masukin Bang? Font Times Roman tahun 82 Bang. iya. Ya. Oh enggak Font ada Times penanggalan Roman itu di Bang. sini, Mbak, ya. Langsung kau sembunyikan ya. Tanggal. Semuanya di Bisa tahunnya itu. ini perwakilan aja ya. Sampel per tahun. Sampelnya aja terus ini kan Hmm. memang cara pengelolaannya zaman dulu seperti itu. Jadi memang kita nggak Cara pengelolaannya zaman dulu berbeda. biar original ya. Sayangnya tahun 82 ada, 85 nggak ada ya. Mulai kau. Biasa aja kali. Nggak ada tanda tangannya. Ayo kau. Nggak ada tanda tangannya. Font Times Roman ini Bang, 82 Bang. 82 masih. Nggak mau dia bahas itu Font Times Roman tadi. Oh di atas. Lari lagi dia mau cari. Jadi memang dia cari sesuatu yang pokoknya mendekati pada menyalahkan Jokowi, bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Dia cari aja perbandingan atau skripsi-skripsi yang kayaknya mendekati ke wilayah itu. Ini memang Rismon Sianipar ini otaknya akal bulus juga kayaknya ya guys ya. Nah ini kita ke tayangan yang lain ya. 84.
84. Dia mau cari 85. Jadi gini guys, sebelum kita lanjut aku mau kasih tahu ya. Jadi kalau dia 84, dia 83, dia 82, dia 81. Kalau itu fonts Time New Roman ya, kalau sudah cocok dengan miliknya Pak Jokowi misalnya, persis kan enggak ada tanda tangannya, fontsnya fonts Time New Roman, lembar pengesahannya persis dengan miliknya Pak Jokowi, dia bilang, oh enggak, ini tahun 81 beda, tahun 82 beda, tahun 83 beda, 84 beda ini, beda. Pokoknya beda gitu, enggak sama. Yang kita mau cari ini 85. Nah, kalau 85 itu kemudian fonts Time New Roman, ya, itu dia tutup. Itu dia enggak mau bahas. Ya, ini kita lihat aja, ini contohnya ya. Nah, itu 85. Itu Pak? 85. Oh iya, ini 85. Alhamdulillah. Nah, terus kenapa tahun 85? Ayo kau. 85 lagi nggak ada, coba cari. 85 lagi nggak ada. Ya cari lagi guys. 85 yang lain. 85 yang lain. Di atas. 83. Ini kan yang masuk Pembohongmu, Bang Rismon, pembohongmu. Pembualanmu, Bang Rismon. Astagfirullah, insaf kau bang. Ayo kau. Tuh 85 lagi. Dia perlihatkan gak ya? Ayo. Sin ketik juga. Ayo kau. Cari coba yang lain. Ayo, Jangan cari yang ada lain. inkonsistensi 85 ngesin ketik. Ayo. Oh, bagian arsip. Arsip tadi udah digitalisasi, Pak. Ayo. Oh, di sini. Kau bilang palsu semua itu skripsinya Bang Rismon. Ya. Sudah selesai ya. Jelas guys. Jadi memang gayanya Rismon Sianipar itu seperti itu dia. Jadi dia bikin seolah-olah mencari dulu mana skripsi-skripsi yang dinilai ini berbeda dengan Pak Jokowi, inkonsistensi. Jadi kalau misalnya terjadi sesuai yang dia lihat misalnya fonts dan juga tanda tangannya tidak ada dewan penguji misalnya, oh itu kan sama dengan miliknya Pak Jokowi. Akhirnya dia nggak akan buka ke kamera dan dia tidak mau bahas itu. Jadi memang ini akalnya akal bulus ya. Dan yang kedua adalah dia udah tahu bukan udah tahu sih, pura-pura nggak tahu atau gimana ya. Tapi yang jelas Bang Rismon ini menurutku curang kalau cara-caranya seperti ini. Jadi dia gunakan cara-cara yang menurutku licik dan intinya dia mau cari mana skripsi yang tahun 85 dan itu sempurna. Misalnya lembar pengesahannya pakai mesin tik ya. Jadi dia nggak mau lihat kalau ada tahun 85, 84, 83 terus fontsnya fonts Time New Roman itu dia langsung tutup guys. Ya itu pintarnya, bukan pintar sih. Jahat sih menurutku, licik itu ya. Kita dengarkan dulu tambahan informasi. Apakah dia akan syuting ini yang dia tangkap tadi yang diambil 85? Muka-muka pembohong kau bang ya. Lari dia. Kayaknya mewakili zamannya. Ini coba periksa yang 8. Cari lagi. Cari terus bang. Yang tadi 85. Cari terus bang. Ayo. Ini sudah 85 yang berbeda ya guys ya. Yang 85 yang Times New Roman itu dia sudah sembunyi guys. Dia mau cari yang Times New Roman tapi tidak pakai 85 skripsi yang tidak pakai Times New Roman. Ini gayanya seperti itu tuh. Terlihat banget ini. Terus bang, cari bang, dapat bang. Ya. Diketawain kau sama mahasiswa kah, sama siapa itu, staff kah siapa itu. Cari terus. Ini kalau 85 cewek dia. Ayo. Oke. Seolah-olah dengan meneliti seperti ini sudah representatif bahwa dia punya kemampuan, keahlian untuk meneliti bahwa ini skripsi yang benar atau tidak benar. Ini kan kurang ajar betul ini.
Ini melecehkan lembaga sekelas Universitas Gajah Mada, guys. Ini malah mesin ketik juga. Ayo. Perlihatkan aja, Bang. Perlihatkan, Bang. Mana, Bang? Itu tahun 80-an ya? Atau tahun berapa itu? Jangan sembunyikan, Bang. Kumpul aja dulu. Accent today, mampus tomorrow kau. Ada Rismon, Bang Rismon. Cewek. Sama aja. Mana syutingannya nih? Ini. Ayo. Apa itu, Bang? 85. Ini yang dulu apa ya? Kalau sudah lebih tua dia ada tahunnya di sini. Oke. Ada dapat sama 84. Tadi banyak kan 82 84 memang. Iya. Tadi 85 ada, kenapa nggak diperlihatkan? Kan 85 pakai apa si writer fontnya. Perlihatkan. Ayo. I don't know. Enggak lah kayaknya, mudah-mudahan. Kayaknya enggak ada ya. Enggak ada. Tadi 85 ada, kenapa nggak diperlihatin, Bang? Abang sudah lihat itu font stem New Roman ya? Dari apanya, sampulnya sudah apa namanya, sudah sangat canggih. Wih. Ini udah baru-baru 2018. Lah iya, nggak usah out of the box. Ini udah malu, guys ya, udah malu dia. Udah malu. Dokumen sih. Sudahlah pembohongmu, Bang Rismon. Gaya-gaya seperti ini yang disebut dengan orang melakukan pembohongan publik. Yang dimaksud dengan cara-cara licik itu seperti itu, guys. Jadi tolong ya teman-teman yang kemudian mengikuti Rismon Sianipar, coba objektif sedikit lah. Ini orang, dia tidak memahami bahwa skripsi-skripsi yang sering terbit, bahkan tidak perlu di tahun 80-an, di era 90-an, di era 2000-an, itu banyak juga skripsi-skripsi yang memang inkonsisten, baik dari sisi font, dari sisi tanda tangan, dari sisi sampul, percetakan, dan juga ada yang pakai mesin tik, ada yang pakai komputerisasi. Itu biasa aja, nggak perlu kemudian ini menjadi sesuatu yang seolah-olah menandakan ijazahnya Pak Jokowi palsu hanya gara-gara skripsi yang menurut pandangannya Rismon dan kawan-kawan itu nggak sesuai. Roy Suryo juga dengan percaya dirinya nggak bisa skripsi harus ada tanda tangan. Lah lo bayangin banyak betul itu yang dia temukan tidak ada tanda tangan. Lo mau bilang ijazahnya palsu, lo mau bilang orang yang nggak lulus. Apa saja yang diterbitkan, yang dicetak, yang kemudian dimasukkan ke dalam perpustakaan, yaitu sudah selesai mengikuti ujian komprehensif, sudah selesai mengikuti pembuatan skripsi, sudah selesai KKN, sudah selesai perkuliahan, sudah selesai semuanya, dan kemudian diarsipkan, dimasukkan ke dalam kampus lewat fakultasnya, dalam hal ini perpustakaan. Kan gitu. Guys, dari video ini kita belajar bahwa kisru ijazah palsu yang kemudian menderu dan ditimpa kepada Pak Jokowi adalah sebuah fitnah besar yang begitu keji, yang begitu jahat, yang dilakukan oleh orang-orang yang gagal move on, oleh mereka-mereka yang memang anti kepada Pak Jokowi. Kita harus lawan dengan sebenar-benarnya perlawanan kita. Kita tidak boleh biarkan cara-cara melicik yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ini yang mendesain ruang publik agar kemudian percaya sama mereka. Ayo, bagi kalian yang masih memiliki pikiran waras, please tolong mari kita kritik Pak Jokowi dari sisi kebijakannya dulu sebagai sebagai seorang presiden. Mari kita kemudian kritik Pak Jokowi kalau kemudian dia sebagai public figure kemudian ada hal-hal yang barangkali dia keliru. Tapi dalam hal skripsi dan juga ijazah, please hentikan. Kenapa? Karena UGM-nya memastikan dia lolos, KPU memastikan dia sudah terverifikasi, Jokowi memiliki ijazah asli, memiliki skripsi yang kemudian sudah dimasukkan ke perpustakaan. Banyak teman-teman Pak Jokowi yang kemudian menjadi saksi. Banyak lagi orang-orang yang kemudian memastikan, termasuk guru-guru besar yang ada di UGM. Jadi dengan hal ini, ayo mari rame-rame kita waraskan pikiran kita sehingga kita tidak ceroboh dan juga tidak terjebak seperti gaya-gaya pemikiran Rismon Sianipar dan juga timnya. Guys, kritik dan saran tulis di kolom komentar. Jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya kepada kerabat dan keluarga kita. Dan pastikan Anda sudah subscribe channel YouTube Bang Bill Offside. Kita berjumpa di video berikutnya. Saya Bang Bill Offside. Jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah
lafaz penghuni surga.